Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat pembudidaya ikan lele dan para pembibit ikan lele dan teman-teman yang ingin baru memulai usaha di bidang perikanan. Kali ini kita akan mereview pemijahan ikan lele cara sederhana atau cara tradisional yang kita lakukan di kesempatan hari ini. Oke para sahabat pembudidaya, untuk dukung channel Aki Founder silakan like dan subscribe channel Aki Founder Berkawina Makmur. Oke, lanjut untuk review pemijahan berumur 3 hari. Di kesempatan hari ini teman-teman, kita lihat benihnya cukup bagus ya, hitam-hitam, dan besok waktunya untuk diberikan cacing sutra. Satu indukan ya, belum tahu, semoga aja ini bisa menghasilkan banyak ribuan untuk benih ikan lelenya. Oke para sahabat Nusantara atau pembudidaya ikan lele, jadi kenapa ini diberikan daun pepaya, daun pisang? Satu ya, daun pisang ini keunggulannya untuk pendingin. Setelah pendingin dia juga mampu menghasilkan infus surya. Infus surya adalah makanan untuk benih ikan lele atau larva ikan lele. Ini cara tradisional ya teman-teman, cara tradisional secara alami sebelum kita berikan pakan cacing sutra ya. Bisa teman-teman sebelum diberikan cacing sutra, teman-teman bisa diberikan untuk kutu air. Nah, kutu air itu bagus karena dia lembut ya. Yang lebih lembut lagi infus surya. Infus surya itu lebih lembut daripada kutu air ya. Jadi konsep kita yang kita lakukan sebelum pemberian cacing sutra, yang pertama kita ciptakan dulu untuk infus suryanya. Infus surya itu kita ciptakan dari daun pisang seperti ini. Selain ini bisa menumbuhkan infus surya, daun pisang ini tujuannya untuk sebagai pelindung dari teriknya matahari ketika dalam cuaca ekstrim. Karena perlu kita ketahui, untuk pembibitan atau pembenihan ikan lele ya, larva, ketika telur baru dipindahkan ke kolam karantina, itu kan tidak dibutuhkan air yang tinggi, kurang lebih di 15 cm ya. Ini enggak ada 15 cm, ini antara 10 sampai 12 cm. Nah, apalagi dengan keadaan los seperti ini, tidak ada atap. Nah, jadi salah satunya cara yang kita lakukan yaitu pemberian untuk daun pisang ini. Tujuannya untuk membuat infus surya plus sekaligus penstabil air supaya tidak terlalu panas. Kita lihat untuk daun pisangnya, ini kan sudah terlihat berwarna coklat kehitaman. Ini terkena sinar matahari, bisa dikatakan ini sunburn, dia terbakar oleh matahari gitu. Alangkah panasnya kan. Namun alhamdulillah larva atau benih lele kita ini aman dan terjadi bibit yang bagus. Nah, cara seperti ini bisa teman-teman lakukan dan teman-teman praktekkan ketika melakukan pemijahan dengan cara ekstrim. Cara ekstrim dengan pola sederhana atau tradisional.
dari pengalaman kita cukup efektif, bagus kan gitu. Dan hasilnya dari yang sudah kita jalankan ini bisa kita lihat untuk benih-benih yang di usia 25 hari. Ya, kita lihat di sini. Ini benih di usia 25 hari. Ya, dia cukup bagus, ya kan? Dengan kualitasnya. Udah besar ya guys. Ya. Usia 25 hari. Kita lihat dari sebelah sini. Habis dipakan jadi udah tenggelam. Udah takut. Kelihatan nggak teman-teman? Nah, di situ ini sudah masuk ukuran 46. Ya. 46 dan 57. Gitu. 25 hari sudah segede ini kan gitu. Teman-teman, ini ada 3 varian, 3 ukuran, dari ukuran 57, 46 sampai ke ukuran paling kecil itu di ukuran 23. Itu yang paling terkecil. Nah, konsep yang kita lakukan yaitu dengan cara setelah penetasan kita lakukan untuk pemberian daun pisang, yang tujuannya yang kita sampaikan dari awal yaitu untuk menciptakan infusoria. Nah, setelah 4 hari besok kita lakukan untuk pemberian pakan cacing sutra. Nah, itu bisa dilakukan sebelum pemberian cacing sutra, diberikan kuning telur ya. Biasa yang kita lakukan itu kuning telurnya itu sebanyak 5 butir. Nah, 5 butir itu kita haluskan, kita jadikan satu dengan air. Nah, setelah itu kita sebarkan di kolam. Nah, setelah itu kita tebarkan ke kolam, daun pisang kita angkat, ya kan? Dan pisang kita angkat. Setelah kita angkat, baru kita tebarkan cacing sutranya. Cacing sutra selama 7 hari kalau saya. Maksimalnya kalau di kita itu 10 hari. Lepas langsung kita gantikan untuk pakan kerambel. Setelah kita gantikan pakan kerambel 5 hari, kita gantikan untuk 0,5 kan gitu. Itu salah satu cara kita. Nah, setelah itu di umur 15 hari kita lakukan pensortiran. Nah, pensortiran itu sudah ada 3 varian dari ukuran 35, 35, 23, 21. Nah, dari pengalaman kita melakukan pensortiran lebih dari 20 hari, yang terjadi bongsorannya itu terlalu banyak, yang sehingga ikan-ikan yang masih ukuran 21 itu banyak yang di kanibal oleh yang besar-besar. Itulah cara tips kita ya sebelum untuk pemberian pakan cacing sutra. Itu bisa teman-teman praktekkan dan teman-teman lakukan. Pembenihan tidaklah susah, tidaklah sulit, semuanya mudah kan gitu, ketika kita jalani dengan cara yang mudah. Nah, semoga ini bermanfaat ya teman-teman. Nah, walaupun review kita sekedar materi atau informasi, baru beberapa praktek yang kita lakukan dari pembuatan infusorianya. Untuk lanjutannya besok kita akan reviewkan untuk cara pemberian pakan cacing sutra ya teman-teman. Oke, untuk teman-teman para pembudidaya ikan lele dan para pemijah ikan lele, tetap semangat dan selalu jaya. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk dukung channel AK Founder. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.